mengucapkan selamat bergabung kepada Ibu Ratna Nirmala. Selamat datang di dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah semua, yang di Bandung maupun yang di luar Bandung. Sekali lagi saya mau katakan shalom. Saya bisa lihat lambaian tangannya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan kembali mempersatukan setiap kita di dalam persekutuan doa ini, walaupun masih secara online, tapi kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap siap untuk mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Apapun kondisi kita, apapun keberadaan diri kita malam hari ini, sungguh kita mau bawa kepada Tuhan. Kalau kemarin kita merayakan Minggu Palma, kita tahu Palma mempunyai makna pemulihan bagi setiap kita. Tuhan Yesus datang menebus dosa setiap kita, memulihkan setiap kita dari segala kelemahan kita. Tuhan menjadikan kita sungguh berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita buka seluruh keberadaan diri kita, hati kita. Kita mau tujukan hanya kepada Yesus malam hari ini. Biar Tuhan menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Kita mau bawa pujian syukur yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari kita buka persekutuan kita malam hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami mengucap syukur. Malam hari ini Tuhan, Kau sudah mengumpulkan setiap kami di dalam persekutuan doa ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari-hari kami yang sudah Engkau pimpin. Engkau sudah menjagai setiap kami Bapa. Engkau sudah memberkati kami dengan berlimpah. Hingga malam hari ini Tuhan, kami mau bawa seluruh keberadaan diri kami hanya kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah satu-satunya yang selalu setia di dalam hidup kami. Ampuni setiap kesalahan kami Bapa. Jikalau kami seringkali tidak setia terhadap Engkau, tetapi Engkau tetap mencintai kami. Di saat kami meninggalkan Engkau Tuhan, Engkau tetap memanggil setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu. Pribadi demi pribadi, Engkau memanggil setiap kami dengan nama kami masing-masing. Engkau memanggil kami Tuhan, menebus setiap dosa kami, menjadikan setiap kami biji yang sungguh berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biar malam hari ini kami sungguh mau datang kepada Engkau dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Karena kami tahu di dalam setiap kehidupan kami, Engkau sudah memberkati kami berlimpah. Apa yang tak pernah kami bayangkan Tuhan, Engkau sediakan bagi kami. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Naikkan pujian ini Yesus. Apa yang tidak pernah kami bayangkan Tuhan. Apa yang tak pernah ku bayangkan, Apa yang tak pernah kami impikan dalam hidup kami.
Buat setiap kebaikan Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu pemeliharaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam hari ini dengan seluruh keberadaan diri kami, dengan hati yang penuh sukacita, kami sungguh mau menaikkan pujian penyembahan bagi nama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Dan biar hanya nama Tuhan yang boleh bertahta di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Sungguh, mari setiap kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kita puji kebaikan Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib dalam hidup kita. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah kebaikan Tuhan. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai, hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bersama-sama katakan, hey, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan Allah, Allah yang kita sembah, Allah yang sungguh ajaib dalam hidup kita. Dia siap untuk memberkati setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup ciptakan segalanya, dan anugerah
kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita. Kita mau buka setiap hati kita. Biarkan Tuhan menjamah setiap kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Malam hari ini, dengan rendah hati Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami. Seringkali kami sering menyalahkan setiap diri kami Tuhan. Seringkali kami tidak bisa menerima keadaan kami. Tapi malam hari ini, kami sungguh mau bawa semua keberadaan diri kami kepada kaki-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjamah setiap kami. Biar kemuliaan-Mu memulihkan dan memberkati setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau boleh hadir di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari dengan rendah hati kita mau katakan, Yesus, biar kemuliaan-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan lebih sungguh lagi kita mohon kepada Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu
Hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami Tuhan, Amin. dimanapun kami berada. Amin Tuhan. Hadirat-Mu yang sanggup memulihkan setiap kami. Amin. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu, kami sungguh merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap jamahan-Mu bagi setiap kami. Malam hari ini Tuhan, setiap kami rindu mendengarkan Kau berbicara bagi kami. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Ratna Nirmala yang boleh Tuhan pakai malam hari ini untuk memberitakan firman-Mu bagi setiap kami. Bapa, kami percaya pengurapan-Mu sudah turun memenuhi seluruh keberadaan Ibu Ratna. Amin. Hingga malam hari ini, Ibu Ratna sungguh boleh menjadi alat-Mu yang baik untuk memberitakan firman-Mu. Firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubahkan setiap kami Amin. dari manusia lama menjadi manusia baru di hadapan Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan kepada Ibu Ratna. Terima kasih. Shalom, Ibu Bapak yang terkasih. Satu rahmat Tuhan. Malam ini kita ketemu lagi, tidak sangka ya ada sekian banyak. Ini berapa? 89 kita bersama-sama ya, partisipan untuk bersekutu di PD Paulus malam hari ini. Kita bersama-sama dengan satu tema yang sangat baik. Gambar diri atau self-image. Yang pertama, Ibu Bapak sudah mendengarkan apa sih ya sekitar yang gambar diri atau self-image yang akan kita ikuti bersama-sama. Lalu malam ini, sesi kedua ini, kita diajak untuk berurusan, berperkara dengan diri sendiri. Ya. Melihat ke dalam. Jadi nggak lihat luar-luar dulu deh ya, kita mau periksa. Kita kira-kira mau dengan lebih jujur melihat, ya. Bahkan mungkin ada satu arah yang mengacu kepada apa yang nggak beres dengan saya, gitu. Ada sesuatu yang harus diperbaiki atau ada sesuatu yang saya tidak paham dengan diri saya sendiri, gitu. Maka tentang pertanyaan-pertanyaan begitu ada satu contoh yang baik ya Ibu Bapak, bahwa ini kunci ya, kunci kalau kita tidak bisa berdamai, tidak bisa jujur melihat, menerima keadaan diri kita yang sebenarnya, kita sulit juga untuk bisa apalagi bertoleransi ya dengan orang lain. Karena kadang-kadang kita sendiri bisa gagal dan tidak mudah untuk bertoleransi dengan diri kita sendiri. Nah, mari kita melihat sesi ini. Saya mungkin mengajak saudara bukan sebuah pengajaran, tapi saya ingin mengajak saudara untuk kira-kira mulai ya berefleksi. Kita masing-masing bersama-sama merefleksi, karena materinya itu hanya sebuah refleksi dari sepanjang kehidupan yang sedang berjalan sampai saat ini. Ya. Terlebih nanti banyak Bapak Ibu akan diajak untuk melihat yang lalu, yang lampau, masa lalu, gitu ya. Sebab itu sangat penting untuk kita akhirnya menemukan, ya, siapa diri saya dan ada apa dengan diri saya. Karena kadang-kadang tidak selalu masa lampau itu indah dikenang. Tidak selalu masa lampau itu
ada suatu kesan-kesan yang nggak mungkin terlupakan, bahkan mungkin pengen dilupakan aja, ya. Baik, yuk saya memulai dengan satu kisah cerita atau ilustrasi, bisa jadi, tapi ini satu hal yang sangat wajar terjadi, ya. Dikatakan di satu pertanian ada petani yang memelihara ayam, berternak ayam. Lalu sang petani ini, singkat cerita, menemukan satu telur yang dia sangat tahu itu bukan telur ayam, tapi mempunyai satu langsung menaruh telur itu di antara telur ayam yang lain. Dia kepengen tahu ini telurnya apa gitu ya. Dan induk ayam yang pada saat itu sedang mengerami, ya, dan termasuk mengerami telur ini, lahirlah yang dikatakan anak, ternyata bukan anak ayam, tapi pasti kalau telur sebangsa unggas, ya. Dia adalah anak Raja Wali. Dia adalah anak Raja Wali yang bertumbuh bersama-sama dengan anak ayam. Mulai mencari makan, mematok makanan, mencari makanan, sama gayanya ayam persis. Ya, mengais ya dengan di tanah itu dicari terus sampai ketemu apa yang bisa dimakan. Itu gayanya ayam untuk mencari makanan, ya. Hanya taunya melihat ke bawah. Sehingga pada suatu hari mereka bermain-main, ya, namanya sebuah ilustrasi yang sangat baik. Ada burung Raja Wali beneran terbang di atas. Ada Raja Wali yang besar, gagah, bulunya, wah bagus banget. Dan kalau sudah terbang, bulunya dikepakkan, bulunya dilebarkan gitu, wah gagah banget gitu ya, keren sekali gitu. Si anak Raja Wali ini mulai mikir dan tertarik, itu apa? Ya, anak-anak saudara-saudaranya ayam yang lainnya berkata, oh itu burung yang besar. Wah dia keren tuh. Wah kalau dia enak, cari makannya nggak perlu cari di tanah. Dia bisa sambil terbang, dia bisa mencari mangsanya, gitu ya. Kalau kita ya udahlah, terima nasib. Kalau kita memang cari makannya cuma di tanah ini, kalau nemu untuk sesuatu yang dimakan. Maka si anak Raja Wali ini mulai ya akhirnya melanjutkan kehidupannya dengan di antara ayam-ayam tersebut. Saudara, ilustrasi ini sebetulnya baik, mau mengajak kita untuk berpikir bahwa, saya langsung ambil positifnya ya, bahwa kadang-kadang si anak Raja Wali ini tidak pernah tahu bahwa dia mampu lebih daripada anak-anak ayam yang lain. Karena dia sudah terbiasa tinggal bersama dengan anak ayam. Nah, ini makanya cerita ini mengajak kita untuk melihat bahwa kebiasaan kita dulu bersama-sama di dalam keluarga zaman dulu, itu pembentukan yang terbesar tentang gambar diri. Nanti, toh kalau akhirnya si anak Raja Wali ini suatu saat tahu habitatnya, ya, bahwa dia bisa mencari makan dengan lebih lagi daripada matok-matok sesuatu yang di tanah, itu nanti setelah dia punya sadar, lalu ya waktu dan segala kesempatan, ya membukakan segala kemungkinan untuk bisa menemukan jati diri dengan lebih benar. Ya, tapi mari bahwa di sini mau dikatakan bahwa pembentukan gambar diri ini akhirnya membuat kita ya menyadari bahwa akhirnya kita punya sikap, punya watak, punya satu kepribadian. Ya. Saudara mungkin kalau ditanya, kamu tuh sifatnya gimana gitu ya? Atau ada pembicaraan yang mengatakan bahwa kita dengan jawaban bahwa oh nggak bisa, saya ini nggak penakut, saya ini parno gitu ya. Ada yang mengatakan demikian. Saya ini, aduh, udah saya nggak bisa masak, saya dari dulu juga nggak bisa masak.
Jadi setiap kita itu akhirnya bisa memahami kita punya watak, punya sikap, punya cara, bahkan kepribadian tertentu, kita tahu. Ya, kita tahu. Itu karena bertumbuh, mau tidak mau, setiap manusia bertumbuh dari masa kecil, dari masa membentuk menjadi remaja sampai saat ini seberapa besar. Nah, itu dia tahu pengalaman itu. Ya, dia sangat tahu siapa dirinya dan apa yang disukainya, apa yang mudah untuk dilakukan, apa yang sulit. Nah, itu membentuk watak, sikap, dan kepribadian. Ya, ini awalnya, dasarnya dulu. Lalu juga kemampuan apa yang kita miliki, yang tadi, aduh saya dari sononya mah nggak bisa masak, aduh saya dari sononya mah takut sama air gitu ya, nggak bisa berenang. Jadi kemampuan apa yang kita miliki, saya ini bisa dan itu tidak bisa. Lalu berikutnya, akhirnya kita juga mulai bisa menemukan kelebihan-kelebihan dan kekurangan kita, baik secara fisik, baik secara intelektualitas, atau secara latar belakang. Ya. Jadi akhirnya gambar diri yang kita temukan dari diri kita sangat subjektif sekali. Ya. Kita melihat diri kita, ya sangat subjektif sekali. Untuk melakukan sesuatu yang objektif itu dibutuhkan satu keberanian atau langkah ke depan, ya. Langkah-langkah yang selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Maka setelah manusia itu kira-kira mengetahui gambaran dirinya, bahkan ada yang kalau belajar dengan lebih lanjut, kalau sudah dewasa, ada yang bersifat apa itu yang bersifat pragmatis, bersifat sanguinis, ya, atau apa namanya? Ya, semacam itu kan ada 4 macam karakter itu ya. Oh, kalau saya kira-kira karakter saya itu kombinasi antara ini dan ini gitu ya. Itu kalau kita belajar ya, tentang belajar sebuah ilmu sains yang kira-kira bisa lebih mengelompokkan sifat-sifat manusia. Saudaraku yang terkasih, gambar diri akhirnya kita kira-kira sudah bisa menangkap diri kita, siapa diri kita. Tetapi kadang-kadang ya tidak hanya berhenti di situ. Gambaran diri itu akan berkembang. Ya. Berkembang dalam arti bahwa berikutnya segala kelemahan, segala kelebihan yang ada di dalam diri kita itu belum tentu Anda dan saya puas, belum tentu senang dengan kelebihannya atau dengan kelemahannya gitu ya. Itu belum tentu senang. Jadi akhirnya manusia itu berpikir, saya kenapa ya kok takut terus melihat temannya kok berani amat gitu ya. Pergi kemana-mana. Saya pernah punya teman kan. Saya pernah punya teman, dia tuh dulu pernah bilang sama saya, aduh Rat, saya kalau ngeliat kamu tuh pusing, dia bilang gitu. Saya tuh kalau punya planning 1 hari bisa melakukan 1 pekerjaan atau 1 rencana kerja dan saya lakukan dengan sematang-matangnya. Tapi aku lihat kamu udah ke pasar, udah masak, udah antar ini, udah pelayanan gitu ya. Dalam 1 hari, kata dia, saya bisa melakukan banyak hal. Tapi dia lama-lama bilang, aduh, aku kepengen seperti kamu. Dia bilang begitu, aku kepengen loh seperti kamu. Yang waktu, saudara, waktu akhirnya atau memang dia akhirnya belajar. Tetapi ini yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa setiap kita kadang-kadang belum tentu puas dengan apa diri kita sendiri. Nah, akhirnya gambar diri orang lain atau mungkin itu berdasarkan kemampuan-kemampuan dan keinginan yang ingin lebih dari yang dia gambar diri dia yang sebenarnya, maka itu membentuk yang namanya gambaran ideal. Ya, gambaran ideal. Gambaran ideal itu adalah, waduh sebaiknya kalau aku bisa begini, aku bisa begini. Maaf ya.
ntar yang kurus kepengen gemuk ya. Itu gambaran ideal itu bisa dari kemampuan, bisa juga dari bentuk fisik ya. Nanti berikutnya, tapi saya tidak terlalu kembangkan di situ bahwa ya tadi yang saya sebutkan ada yang kurus kepengen gemuk, ada yang gemuk kepengen kurus gitu kira-kira ya. Ada yang kepengen begini rambut panjang, ada yang kepengen yang panjang, kepengen pendek. Ya itu secara yang sederhana saja ya. Tetapi bahwa keinginan untuk yang lebih dari diri kita, ya, itu akhirnya setiap kita mempunyai satu gambaran ideal. Idealnya adalah seperti ini. Kalau saya bisa seperti ini, maka di sini bagusnya manusia itu ada step mau berusaha, ya, mencari jalan, mencari cara. Nah, sekarang akhirnya kalau gambaran idealnya sudah keluar, ya. Nah, itu kan ada usaha kan? Kalau ada usaha itu akhirnya bisa timbul apa? Saya kok masih seperti ini terus ya? Saya belum bisa ya, sudah mencoba berkali-kali kok belum bisa. Maka manusia itu tiba kepada yang dikatakan menilai dirinya sendiri. Kalau cuma menilai dirinya sendiri sih mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kadang-kadang kita menghakimi diri kita sendiri. Saudara, kalau sudah tiba kepada menghakimi diri kita sendiri, ya menilai jatuhnya kalau tidak puas, ya masih jauh dari target, masih jauh dari apa yang kita inginkan, maka kita akan mengalami kekecewaan. Ya, kita akan mengalami, ya contoh misalnya berapa banyak sih anak di dalam keluarga itu yang kecewa misalnya dengan orang tuanya, ya. Mungkin dia menginginkan ya hal kecil saja. Karena saya sering kalau dalam kesempatan retret ada bagian konseling, kalau kedatangan anak-anak muda, mereka mayoritas kecewa dengan orang tua. Kecewa dengan orang tuanya, ya karena tadi ya apa yang mereka harapkan ya, saya kepingin punya orang tua yang seperti ini, usaha-usaha untuk memperbaiki relasi dan sebagainya, atau mungkin dia berharap orang tuanya itu harusnya kayak begini, kepingin seperti kayak orang tuanya temannya dan sebagainya. Nah ini akhirnya merasa tidak dapat, merasa tidak seperti ya tidak bisa meraih apa yang diinginkan. Nah, di sini tiba kepada kekecewaan dan kekecewaan yang terus-menerus bertumpuk-tumpuk kalau dibiarkan menjadikan satu luka batin. Ya. Bukan hanya menjadikan satu luka batin, tapi ada satu perasaan sangat rendah diri yang luar biasa. Ya. Rendah diri akhirnya menjadi negatif deh. Menjadi jelek deh, seakan-akan merasa dirinya tidak mendapatkan kesempatan gitu ya. Dirinya selalu buruk gitu, dirinya selalu tidak diberkati gitu kira-kira. Dirinya selalu menjadi yang paling akhir, menjadi yang paling belakang. Nah, saudara sampai di sini, andai kata saudara ada yang memang kira-kira mendekati dengan keadaan yang seperti ini, maka sebetulnya saudara boleh mencoba ya untuk mencari tahu di mana ada penyembuhan luka batin. Karena itu sangat bermanfaat sekali buat kita untuk bisa mengkorek apa yang membuat kita kecewa di masa lalu. Penyembuhan luka batin ini memang akan terasa menyakitkan karena kita seakan-akan yang menjadi duri dalam kehidupan ini ditarik keluar, ya, ditarik keluar dan sakit kadang-kadang. Tetapi untuk apa? Untuk sembuh, saudara. Untuk sembuh dan akhirnya trauma-trauma yang terjadi pada masa lalu, ya, itu sangat teratasi. Kita harus mengingat bahwa ke depan kehidupan kita yang ke depan kita mau mendapatkan satu jalan yang baru, ya, bukan kehidupan yang kita jalani dengan membawa
tadi traumatik dari masa lampau. Jadi mungkin ada pada saat saya ngomong ini lalu mulai mengingat, saya tadi katakan mulai refleksi ya. Kalau membenarkan dan mungkin juga jujur mengakui kita pernah bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman tersebut, maka boleh ya saudara minta tolong panitia atau tim dari PD Paulus untuk bisa mencarikan atau tentang penyembuhan luka batin. Ya, itu sangat baik karena namanya penyembuhan. Kalau batin kita dibebaskan, kalau batin kita dibaharui, maka langkah ke depan saudara sungguh saya yakin dan percaya akan terasa ringan. Karena Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan. Matius 11 ayat 25, 27 sampai 28 dikatakan, yang letih lesu, berbeban berat, datang kepada Yesus. Yesus akan memberikan kelegaan. Cuman kasih dan kuasa Tuhan yang bisa mengangkat duri-duri traumatik yang ada di dalam kehidupan kita yang itu sangat mengganjal, ya, menghambat langkah-langkah kita ke depan. Terutama kalau yang masih anak-anak muda atau sahabat-sahabat muda, ya. Waduh, persiapan Anda untuk ke depan akan hidup bersama dengan pasangan, akan hidup berkeluarga, akan hidup. Nah ini kalau hal-hal itu masih dibiarkan dan disimpan, ya, maka sayang, saudara akan berjalan dengan lebih berat. Ya. Tapi mari kita lepaskan semuanya ini. Ya, ada sarananya kok. Ya, ada yang membantu, ada yang mendoakan. Dan kenapa itu kita tidak pergunakan untuk supaya kita bisa disembuhkan? Nah, saudaraku yang terkasih, jadi gambar diri, ya, orang mengenal dirinya sendiri itu bukan dari lahir. Bukan dari sononya. Ya. Dulu saya punya satu, ya boleh dibilang tante saya gitu ya. Dengan enaknya dia pernah punya konflik dengan iparnya dan waktu kami mau, dan itu membuat satu gemuruh amarah terus-menerus di dalam batinnya. Waktu kami keponakan dan saudara sepupu semua mau berusaha untuk mendamaikan, perkataannya begini, dari sononya saya tidak bisa mengampuni. Ya, dari sononya. Jadi, orang itu mempunyai gambar dirinya bahwa dia tidak bisa mengampuni orang, atau gambar dirinya bahwa dia tidak pemaaf, ya, tidak mau mengenal tentang ampun mengampuni. Ya, itu bukan dari sononya. Ya. Kalau saya penakut, atau saya banyak karakter-karakter yang lainnya, saya pemarah, atau saya itu orang yang suka ngomongin orang atau apapun, itu bukan dari sononya, saudara. Karakter atau gambar diri kita itu adalah sangat dipengaruhi secara besar dari pengalaman masa lalu, terutama masa kanak-kanak. Itu sangat penting. Maka dari sini flashback-nya bahwa setiap orang tua, kita sebagai orang tua, maka sebenarnya kita loh yang membentuk gambar diri anak kita yang paling duluan. Ya puji Tuhan kalau ke depannya akhirnya pergaulannya mungkin gini ya, kalau keluarga itu tidak bisa memberikan satu suasana yang positif selama balita dan pada saat anak itu remaja tumbuh, ya, tidak bisa memberikan suasana yang positif, misalnya ya, orang tua itu bercerai, atau orang tua itu punya masalah-masalah tertentu yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, dan ini anak terekam. Saya sendiri punya sepupu yang seperti itu, masih sepupu dari mama saya ya. Apa? Papanya kecewa karena anaknya lahir perempuan. Lalu pada saat anak ini dibesarkan dari mulai bisa berjalan, dari mulai bisa ngomong, yang dia saksikan cuman kemarahan orang tuanya. Bayangin, anak umur 1 tahun kan mulai belajar omong, mulai belajar jalan. Tapi suasana yang dia dapatkan di dalam belajar mula-mula dengan jalan dan bicara ini adalah suasana
orang tuanya yang terus berkelahi. Ya, maka akibatnya apa? Ya, itu membentuk gambaran diri dari anak ini bahwa hidup ini diwarnai seperti itu. Dan itu terbawa akhirnya sampai anak ini umur belasan tahun, terbawa sampai anak ini menentukan untuk jodohnya, udah buyar. Ya, buyar. Tetapi ya, tidak semua berakhir seperti itu dalam seminar gambar diri ini, ya Bapak Ibu. Bahwa pengaruh dari luar. Yang pertama-tama penting adalah keluarga. Dari masa lalu. Masa lalu anak itu balita dengan siapa? Dengan keluarga kan. Tapi setelah balita, bahwa pengaruh-pengaruh dari lingkungan selanjutnya, kalau itu sungguh-sungguh pengaruh-pengaruh yang positif, ya ceritanya akan berbeda lagi. Ya, mari kita korek lagi, lebih itu lagi. Jadi perlakuan, sikap, atau penilaian ya dari orang tua, dari keluarga, bisa dari pembantu, ya, atau mungkin dari orang tetangga kita, di mana kita banyak bergaul, ya, di mana kita banyak bergaul, itu yang menentukan gambar diri kita, ya, menentukan gambaran diri kita. Maka mari kita melihat bahwa yang pertama-tama adalah hubungan dengan orang tua. Ya. Kita refleksi buat diri kita, tetapi juga seminar gambar diri atau self image ini juga mengajarkan bahwa kalau kita punya anak, punya cucu, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Dua arah, saudara, ya, dua arah untuk maknanya. Pertama, hubungan dengan orang tua pasti menjadi sebuah syarat mutlak bahwa anak ini selama balita dimulai dia mengenal orang tuanya, apakah dia merasa dicintai, apakah dia merasa apa ya, dia penting, dia adalah anak yang kehadirannya sangat sangat penting buat orang tuanya. Itu penting sekali, karena kalau dia merasa dicintai, maka sikap bahwa dia adalah orang yang pantas untuk dicintai, sikap-sikap positif bahwa dia adalah orang yang, nah itu bisa membentuk karakter dia juga lebih positif. Kalau sebaliknya, ya, walaupun gini ya, kadang orang tua itu bukannya tidak mencintai, tapi orang tua banyak gagal di dalam menyatakan cintanya dengan cara yang anaknya mau. Jadi orang tua saya rasa mayoritas, saya nggak berani mengatakan 100%. Belum tentu semua orang tua itu sayang anaknya kok memangnya. Tapi mayoritas orang tua itu sayang anak. Tapi yang lebih banyak lagi terjadi bahwa orang tua itu tidak tahu caranya bagaimana mencintai dan mengasihi anak yang seperti anak mau. Menurut kita, ya, dengan omelan kita, suruh belajar, suruh ini, setiap hari ngomel, setiap hari kalau angkanya jelek dimarahin, kamu sih nggak belajar. Menurut kita karena kita sayang dia, karena kita pengen dia nanti hasilnya baik, kalau hasilnya baik, nah itu menurut kita. Tapi menurut anak kita, dia bukan orang yang dicintai. Dia bukan orang yang bukan orang yang dihargai dan sebagainya. Anak ini tidak menangkap itu, dan itu terbawa. Image dari orang tua yang selalu marah dan menuntut dia itu akan termemori terus sampai dia besar. Nah, akhirnya membuat dia merasa anak itu tidak berharga. Apalagi sering nggak saudara mendengar ada anak ini, papa mama itu loh, aku selalu salah. Ya. Ada anak yang sering, saya mendengarkan perkataan ini sangat sering. Aku selalu disalahin. Maka mungkin saja sebenarnya memang anak ini salah. Tetapi orang tua tidak bisa menyampaikan kesalahan itu dengan rasa cinta. Jadi kalau anak ini dicintai, dipersalahkan karena dicintai, nah itu kita memang harus belajar salah. Ya mungkin dulu zaman ya seperti usia saya sudah di atas 60,
bagaimana dulu cara orang tua mendidik saya, ya, ya sangat sangat ingat, Mas, masih sangat ingat, melekat. Tapi kalau saya jujur banyak tersembuhkan dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan, terus berrelasi dengan Dia, ya, terus dan terus, itu luar biasa. Dulu saya juga punya memori-memori yang nggak enak gitu ya. Saya pernah dihukum papa saya. Dulu kami tinggal di rumah yang di belakang ada satu pohon pisang gitu ya. Ada kayak kebun kecil, ada banyak pohon pisangnya dan itu gelap. Papa saya dan kalau marah karena saya nakal dengan adik-adik, kami dihukum disuruh di situ di gelap-gelap. Itu membentuk satu pengalaman-pengalaman yang menakutkan jujur. Tapi setelah saya ikut tadi ya, saya sudah sebutkan penyembuhan luka batin salah satu. Lalu juga seminar-seminar apapun, termasuk seminar self-image ini atau gambar diri. Atau mengikuti seminar apapun, seminar hidup baru di dalam roh atau apapun. Ya. Semua itu mengarahkan relasi kita dengan Tuhan dan semua itu menyembuhkan. Ya. Tapi ini saya hari ini, malam ini cuma mengingatkan kepada saudara, apa sih yang sudah kita alami dulu? Jujur aja gitu ya, jujur aja. Ya. Jadi itu. Kedua kita melihat ada orang tua tidak selalu menghargai anaknya, menerima dan memberikan satu pujian, memberikan suatu beda ya. Kalau kita dulu dapat ulangan dapat angka 6. Orang tua kan bisa menyikapi dengan dua cara. Waduh, kamu dapat 6. Wah, papa atau mama sangat senang kamu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, senang papa dan mama. Jadi, ayo kamu terus jangan sampai kalah dengan ulangan-ulangan yang lain. Kalau kamu bisa berusaha lebih lagi dari 6, ya, bisa 7, bisa 8, wah itu luar biasa. Jadi mendorong orang untuk mendapatkan angka lebih dengan cara yang berbeda. Anak ini sudah merasa, aduh aku 6 sudah dihargai. Aku dapat 6 sudah deg-degan, sebelumnya takut dimarahin orang tua. Tapi papi, mami ngomong bahwa ini baik, ini ayo kok kamu dapat 7, 8 lebih baik lagi. Berusaha nggak anak itu untuk bisa dapat angka 7 dan 8 lebih lagi. Dibanding dengan cara kedua, lalu kita ngomong, kamu nih dapatnya 6 melulu, nggak kayak kokomu itu loh. Kok kamu tuh dapatnya bisa dapat angkanya bagus-bagus, dapat A terus, dapat 9, 10. Saudara, contoh-contoh seperti ini itu yang kita terima masa lalu. Ini akan mempengaruhi gambar diri kita yang semakin positif atau semakin negatif. Kalau anak ini apa yang dia lakukan dan itu selalu orang tua menuntut yang prima, menuntut yang sempurna. Maka dia akan merasa dirinya ya tadi nggak berguna, tidak berharga, ya, gagal terus, minder, nggak percaya diri. Maka apalagi kalau kata-kata dari orang tua yang sangat kebangetan. Sangat kebangetan yang mengatakan, oh, kamu ini nggak berguna, anak nggak berguna, kamu ini malas, kamu ini goblok. Aduh maaf, masih banyak juga orang tua yang kata-kata yang kebun binatang, kata-kata yang kasar keluar, saudara. Saya punya cucu ya. Cucu saya, ya karena saya sudah belajar seperti ini ya, belajar untuk menyampaikan teori seminar ini, seminar itu. Saya punya cucu. Saya sering diolok-olok sama menantu saya. Karena saya bilang sama cucu saya selalu gini, aduh, Daryl pinter ya. Aduh, Daryl keren ya. Saya yang perempuan, aduh cantik. Waduh, kamu paling cantik deh. Saya selalu keluarkan kata-kata pujian. Aduh, Dedek pinter ya. Aduh, Dedek pinter maemnya. Jadi saya selalu berusaha karena saya tahu bahwa itu akan membentuk karakter-karakter yang positif. Menantu saya ngomong begini,
Aduh, Oma, kan yang lebih cantik dari Dedek lebih banyak. Oh biarin, nggak apa-apa. Tapi menurut Oma dia paling cantik, dia paling pintar. Nah, cocok seperti itu, saudara. Karena kalau begitu kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut kita, maaf ya, itu dari mulut orang tua, dari mulut opa oma, ya, itu sepertinya, saya kalau salah ngomong itu apa namanya? Itu kuasanya besar loh. Kalau itu kata-kata yang keluar tidak baik, itu seperti makian loh. Itu bisa mengarah kepada satu kutukan loh. Jangan main-main. Tapi kalau kata-kata kita yang biasa dikeluarkan adalah pujian, kata-kata yang keluar dari mulut kita dibiasakan untuk apa ya? Terus menyemangati ya. Walaupun gambarnya cucu saya kadang-kadang nggak karu-karuan ya, tapi saya selalu menyemangati. Aduh bagus loh, kamu gambar hidungnya udah bagus. Tapi ini loh, gambar sayapnya yang belum misalnya. Ya. Jadi kata-kata yang selalu dikeluarkan coba positif supaya semakin membentuk. So, ini diawali dari mulai kecil. Lalu orang tua juga masih tetap masalah dengan orang tua, ya saudaraku. Kadang-kadang orang tua itu tidak selalu mempercayai anaknya. Mempercayai apa? Jadi karena terlalu dimanja, banyak orang tua yang mengatakan demikian. Anaknya sudah umur 20, tapi dia bilang begini. Saya dengar beberapa orang tua mengatakan, aduh, kamu kok kayaknya, ya orang tua merasa bahwa itu anaknya masih kecil, yang anaknya masih diketek papa mamanya gitu ya. Buat kamu kayaknya masih anak mama yang kecil. Ada anaknya umur 20 sih. Ini yang dikatakan bahwa kita gagal. Kadang-kadang terlalu enjoy, terlalu mencintai mungkin anak kita, tapi lupa untuk perkembangan tahun ke tahun di mana ada masanya anak ini bisa diperlakukan lebih untuk dididik, tanggung jawabnya sudah harus ditinggalkan manjanya, tapi dididik untuk mulai bertanggung jawab dari perpindahan bahwa dia diperlakukan anak kecil, diperlakukan sebagai anak remaja, dan akhirnya diperlakukan untuk menjadi anak dewasa. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua gagal. Saudara, banyak sebetulnya contoh-contoh dan cerita-cerita itu banyak. Dan saya pernah mendamaikan, satu orang tua dengan anak. Usianya bedanya banyak. Jadi ibu ini usia 52. Sorry, iya 52. Dia terakhir 51 deh. Terakhir dia masih bisa punya anak. Amazing kan? Jadi pada saat anak ini umur 25, coba ditambahin. Kalau anggap 51 tambah umur 25 berapa? 76. Maminya. Seorang mami 76 tahun menghadapi anak umur 25 tahun. Wah, habis saudara. Berantem luar biasa. Anaknya berontak luar biasa. Lah maminya sudah oma-oma menyikapi anaknya umur 20 itu dipaksa menurut gayanya dia yang sangat konservatif. Wah rame. Dan pada saat itu saudaraku, pada saat itu saya yang turun tangan dan mencoba ya, umur saya di tengah-tengah mereka untuk supaya bisa menerjemahkan ya, bagaimana orang tua dan anak. Nah contoh seperti ini. Perlakuan dari orang tua yang gagal untuk menjadi ya harusnya orang tua yang sudah orang tua umur 70 dia kan sudah pernah melewati umur 25. Berarti di sini yang diharapkan bahwa kita berusaha untuk menjadi pada saat kita berumur 25 hadapilah anakmu yang berumur 25. Jadi akhirnya karena tidak nyambung, orang tua tidak pernah percaya dan menganggap terus dirinya anak kecil. Nah, ini juga membentuk gambar diri yang tidak baik untuk itu anak. Ya. Apalagi kalau orang tua tadi yang sudah saya sedikit katakan menuntut banyak sekali. Bahwa anaknya harus nomor 1, anaknya harus gini. Ya. Biasa dapat 9, begitu dapat 7, nuntut.
Akhirnya orang tua menganggap anak ini lama-lama seperti alat, ya, seperti sarana, ya, sarana untuk membahagiakan orang tua. Kalau anaknya tidak memperoleh suatu prestasi yang diharapkan orang tua, maka orang tua marah, tidak mendapatkan kepuasan dan sebagainya. Anak merasa dianggap sebagai alat untuk memuaskan, untuk membuat bahagia orang tuanya. Dia tidak dianggap sebagai satu individu pribadi yang dicintai. Lalu hubungan dengan saudara, yuk satu-satu. Hubungan dengan saudara kandung. Saya pernah gagal ini, saudara. Hubungan dengan saudara kandung, bahwa kalau saya dengan adik ya, karena saya anak tertua, mungkin kita sebagai adik, ya, kita menyikapi bahwa mengingat sikap-sikap kakak-kakak kita, ya, menganggap kita sebagai satu pihak yang underdog. Tahu ya? Sebagai pihak yang, lu kecil, lu nggak bisa apa-apa. Nah, ini besar ya, pengaruhnya besar. Saya gagal. Karena apa? Saya dengan adik saya yang paling kecil, dulu selalu bersama-sama, lalu saking sayangnya, tidur selalu bersama sampai saya menikah dengan adik saya lelaki ini, beda 6 tahun kami. Sehingga pada saat dia sudah mulai menikah dan dia mempunyai istri, ini gagalnya saya apa? Saya kecewa. Saya sempat pada saat itu ada perasaan tersaingi dengan istrinya. Karena apa? Adik saya merasa itu milik saya. Yang harus saya cintai. Oh, sudah lama saya unmute. Sudah lama saya tidak ada suara. Enggak, Bu, barusan beberapa waktu aja. Silahkan, Bu, dilanjut. Jadi hubungan dengan saudara kandung, ya. Kita mulai ingat dulu bagaimana, ya, apakah dengan saudara kandung itu baik, dan gambar diri kita yang dibentuk karena saudara kandung kita tidak bisa memperlakukan kita dengan baik, itu pengaruhnya besar sampai dewasa. Ya, pengaruh yang akan sangat besar. Lalu juga pergaulan di sekolah, saudara. Ya, pergaulan di sekolah. Nah, di sini kita mungkin mulai ingat ya, dulu zaman kita di sekolah waktu kecil ya, apa yang guru kita memperlakukan kita, ya, atau apa yang teman-teman memperlakukan kita. Maaf ya, sekali lagi, andai kata ada yang mengatakan misalnya, kamu males, bisanya nyontek aja, atau secara fisik kita disebut juga, tapi hanya saya sebutkan, kamu gendut, kamu apa, pokoknya orang kasih kita memberikan komentar panggilan dan segala sesuatu yang pada saat itu mungkin untuk orang yang punya karakter cuek ya, nggak apa-apa, malah ketawa-ketawa. Tetapi untuk orang-orang yang tertentu di dalam karakter-karakter tertentu itu menimbulkan luka yang luar biasa, saudara. Menimbulkan luka yang tidak mudah, ya, tidak mudah. Dan luka itu akan terbawa. Makanya akhirnya banyak kan saudara lihat di TV, di dalam orang berubah bentuk atau acara apapun, di mana dulu dia berat badannya gemuk sekian, tapi sekarang sudah bisa dia berusaha. Solusinya adalah dengan tadi, karena ternyata terngiang-ngiang dan menjadi gangguan yang luar biasa. Ini sangat membuat orang rendah diri yang, maaf ya, sungguh akan membuat orang rendah diri yang tidak menyenangkan. Dan masa depan, langkah-langkah baru, jalan-jalan baru yang harus dibentuk, di mana kita mulai dari kuliah, mulai dari mau berkeluarga, atau mencari pekerjaan, ya, atau merintis pekerjaan. Ini mempengaruhi banget. Ya, mempengaruhi sekali. Lalu berikutnya, saudaraku, di sini teman sebaya dan masyarakat. Ya, teman sebaya ini begini ya.
Tidak semua orang pandai bersosialisasi. Ya, tidak semua orang pandai berteman gitu ya. Maka pada saat kita berteman, terus ada orang yang merasa tidak menghargai sedikit atau memandang rendah sedikit dia ya, itu sangat besar pengaruhnya ya, menjadikan kita seperti orang yang tidak diterima. Termasuk saya, saudara. Saya juga mempunyai problem begitu dulu. Saya sudah menikah. Semua ini kuncinya karena kita belum ketemu Tuhan. Karena kalau kita belum bertemu dengan Tuhan, semua penilaian-penilaian ya tentang diri kita sendiri atau tentang ucapan-ucapan orang terhadap kita atau perlakuan orang kepada kita, kita ukur dengan kacamata kita. Dulu saya menikah dengan seorang suami yang bekerja di satu kantor, di mana bekerja di satu kantor itu level-levelnya terasa jelas ya. Level-level itu ada level bos, itu saudara mudah kok. Level bos, ada yang di kalangan di satu tingkat di bawah bos gitu ya. Dan di situ saya merasa sungguh minder luar biasa. Yang tingkatnya kira-kira 1-2 tingkat di bawah bos, wah saudaraku. Ya, wah, hidupnya beda lah, beda levelnya gitu. Menurut saya saat itu. Jadi ukurannya, saya tidak selevel dengan dia, nggak berani makan dekat-dekat, nggak berani berbicara. Akhirnya kalau datang di dalam acara-acara kelompok wanita, apa itu ya, kelompok-kelompok wanita atau ibu-ibu itu agak menghindar ya. Itu sikap-sikap minder dan saya mengalami luar biasa. Saya dulu juga penakut. Contohnya, penakut luar biasa. Gara-gara diberikan sebuah keadaan dulu oma opa saya tinggal di rumah yang sangat besar, yang di mana seluruh anaknya berkumpul. Saudara, rumah zaman dulu itu kan kamar kecilnya atau kamar mandinya ada di belakang banget kan. Ya, kamar tidurnya di luar, di depan, lalu ada lorong yang ke belakang, mungkin melewati kebun yang gelap, atau belakang rumah di gudang yang gelap, lalu kamar mandi di sana. Nah, di situ pada saat kita pada saat kita mau ke belakang ke kamar mandi, nah, enggak tahu dulu mungkin siapa pembantu atau siapa yang menakut-nakuti, sehingga saya menjadi penakut yang luar biasa. Sudah dewasa, tidak berani nonton film yang ada sedikit zombinya, ada sedikit, ketakutan luar biasa. Nah, jadi sudah kan saya punya contoh, saya juga minder. Saya juga hidup dengan ketakutan luar biasa. Saudara, nyembuhnya gimana? Tapi penyembuhannya nanti ya sama Pak Benyamin Ratu. Tapi saya mau sharingkan di dalam pengalaman saya sendiri, menyembuhkannya gimana? Apakah saya harus ekstra ke psikiater, ke psikolog atau gimana? Belum lagi saya punya fobia pesawat terbang. Makanya saya kalau dulu diutus keluar pelayanan-pelayanan yang membutuhkan perjalanan pakai pesawat terbang, saya nomor 1 yang tolak. Karena saya tidak suka terbang. Saya parno sekali dengan ketinggian. Tapi saudaraku, semua itu disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Dari saya berrelasi dengan Tuhan. Minder saya, sekarang saya menjadi orang yang tidak pernah takut siapa-siapa, tidak pernah malu kepada siapa-siapa. Saya hanya takut dan malu kepada Tuhan. Orang mungkin boleh lebih kaya, orang mungkin boleh lebih pintar, orang mungkin lebih wah, semuanya lebih sukses, lebih berhasil. Nggak apa-apa. Nggak masalah buat saya. Lalu setelah saya benar-benar hidup dalam pertobatan terus-menerus, mengenal Allah, bekerja di ladangnya. Dan itu semua membentuk perlahan tapi pasti, who am I? Siapa saya? Siapa saya sih? Saya satu. Orang yang paling dicintai Tuhan.
Dan kalau itu sudah ketemu, bukan cuma karena itu sebagai satu logos ya, atau satu ya itu kata Alkitab, tapi itu satu makna yang sangat khusus di dalam hidup saudara dan saya. Benar. Mau takut, parno, jauh ketinggian, ataupun minder, ya itu semua jujur disembuhkan bersama dengan cara Tuhan. Nah, lalu juga pengalaman-pengalaman saudara. Ini sangat besar pengaruhnya. Saat kita mungkin, kalau namanya pengalaman, mari kita berbicara tentang dunia kita yang sudah agak dewasa. Ya. Pengalaman apa? Pacar berkali-kali gagal. Ya, pacaran gagal. Coba saudara lihat, mungkin ada beberapa, maaf saya juga tidak menyinggung ya, tapi ini hanya sebagai contoh-contoh. Ada orang mungkin yang sudah sepertinya tidak mau lagi menikah. Karena apa? Tadi, mempunyai pengalaman seperti itu. Atau kerja, merintis pekerjaan. Karena saya juga punya family yang, waduh, orang tuanya yang sebetulnya punya uang, punya aset. Dia diberikan banyak modal untuk bisa kerja. Diberikan satu truk untuk bisa bekerja, tapi gagal, habis. Diberikan modal satu toko kecil untuk bisa bekerja, habis. Diberikan pekerjaan, semua habis. Dan sekarang ya dia pengalaman itu akhirnya mencetak apa ya? Menjadikan mental kita sudah saya di situ saja. Memang saya orang yang sial, mungkin dia bisa menempatkan dirinya seperti itu, gambar dirinya. Saya adalah orang yang sial karena saya gagal terus, dan orang seperti ini sudah mati, gak ada harapan. Rasul Paulus mengatakan bahwa semoga kita berlimpah-limpah, Roma 15 ayat 13, ya, supaya kita berlimpah-limpah pengharapan dan memberikan kekuatan. Hidup kita harus berlimpah pengharapan. Satu ada jalan buntu, satu menghadapi jalan yang gagal, tetapi bersama dengan Tuhan, karena aku bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia. Mungkin zaman lampau, ya, seperti kita sekarang mendengarkan seminar ini, kalau kita melihat masa lalu kita dengan traumatik yang seperti itu, saudara memperoleh jawabannya dengan apa? Oh, ya, itu karena saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Dengan kekuatan saya sendiri. Saudara ingat, di Lukas 5, saya ceritakan, saya sebut sebagai contoh. Ya. Waktu Rasul Petrus pun profesinya nelayan. Ya. Pada saat dia profesi nelayan, dia semalam-malaman sudah melaut bersama dengan teman-temannya, nggak dapat apa-apa. Semalam-malam sampai capek, pulang pagi-pagi nggak dapat apa-apa, nol besar, lotring. Jadi pada saat itu Yesus datang, ya di Lukas 5 ayat 1 sampai 10 atau 11, saudara boleh baca ya. Pada saat Yesus datang, masuk ke perahu Petrus, dan Yesus memerintahkan sekali lagi, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Dan apa yang terjadi? Petrus mengikuti perintah Yesus, tebarkan lagi jalamu. Pulang, dapat ikan sebanyak-banyaknya, ya, dapat ikan sebanyak-banyaknya sampai jala koyak. Satu cerita ini sudah sangat jelas menginspirasi kita. Bahwa di dalam self-image ini, gambar diri kita yang banyak bergantung melihat pengalaman masa kecil, pengalaman-pengalaman yang lampau. Jangan takut dengan pengalaman yang menyakitkan. Ya, kita ingat itu untuk supaya kita tinggalkan itu, saudara. Maka kalau Petrus pun pada saat dia melaut, menebarkan jala, tapi apa? Dengan kekuatan sendiri. Kegagalan kita, atau kita pernah sakit, kita pernah mengalami kekecewaan dengan orang tua, dengan saudara, dengan guru kita, dengan pastor, dengan siapapun yang sudah lampau di dalam kehidupan kita sebelumnya. Mari saudaraku, kalau malam ini saudara berani untuk menjawab diri sendiri bahwa, oh semua itu saya tanggapi,
semua kehidupan masa lalu itu saya lalui dengan kekuatan saya sendiri. Bahkan kegagalan atau ketidakberhasilan yang sudah terjadi zaman lalu di dalam relasi, di dalam bidang ekonomi, di dalam berkeluarga, itu karena saya lakukan dengan kekuatan sendiri, dengan rencana dan kehendak sendiri. Kalau kita berani. Saudara, next. Saudara pasti punya satu harapan. Kalau kita kembali lagi, mencoba memperbaiki semuanya. Ya, mencoba untuk kalau ketemu gambar diri kita yang tidak baik ini dan sangat mengecewakan hidup, jangan pernah untuk stop untuk berusaha. Karena mari kita lakukan bersama dengan Yesus. Yuk, saya bacakan di Yesaya sebentar ya. Satu hal yang sangat penting di Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara, pegang ayat ini. Ya. Saudara diciptakan serupa atau menurut gambar Allah. Adakah Allah sang pencipta segala-galanya yang menjadi sumber segala kehidupan manusia? Dia menciptakan yang baik, dia menciptakan segala berkat, dia menciptakan dunia dengan segala isinya. Untuk supaya itu menjadi fasilitas manusia yang punya segambar dengan dia. Saudara hanya berhenti pada pengalaman pahit. Saudara hanya berhenti menikmati gambar diri yang tidak baik ini. No. Ya, jangan. Yuk, kita mulai. Melanjutkan, andai kata bertemu, kita akui dengan jujur, dan kita mau melanjutkan semuanya bersama dengan Yesus. Karena apa? Saya bacakan. Yesaya 43. Ya. Sebagai yang terakhir. Yesaya 43. Bentar ya. Yuk. Saudara baca, boleh ditulis, boleh dibaca nanti, tapi saya bacakan sekarang. Ayat 18 dan 19. Ya, firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya begini. Kalau saudara hari ini diajak oleh saya untuk melihat masa lalu yang membawa satu traumatik yang negatif. Kalau yang positif nggak usah diceritakan ya. Maka diakui, jujur, diterima, udah selesai. Mari sekarang kita next berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak usah dibawa yang dulu. Tidak usah menghantui langkah-langkah saudara ke depan. Ya. Karena ini gambar diri kita yang ke depan akan dibentuk oleh Tuhan. Sebab Dia yang menyediakan jalan-jalan baru buat saudara. Maka pengalaman yang pahit zaman dahulu cukup dihadirkan, jujur, diterima, dan setelah itu baru sungguh-sungguh tidak boleh saudara bawa, karena berikutnya gambar diri saudara adalah serupa dengan Allah. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih Bu Retna Nirmala sudah boleh menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Banyak keadaan, banyak pengalaman masa lalu yang membuat setiap kita down, tidak bisa menerima diri kita sendiri. Tapi malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa setiap kita sungguh berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah, dan kita tahu setiap kita ditebus oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru di dalam roh Tuhan. Amin Bapak Ibu, mari sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita kembali satukan hati kita di dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar
pada malam hari ini, kiranya firman-Mu dapat tertanam, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, kiranya untuk anak-Mu, Ibu Ratna, berkati untuk segala aspek kehidupannya, untuk segala pelayanannya, untuk segala kesehatannya, untuk segala usahanya, untuk keluarganya juga, Tuhan. Dan sekarang giliran kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan, atas sebagian berkat yang Kau berikan pada kami. Kiranya berkat ini dapat memperluas kerajaan-Mu, Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR yang ada di layar Bapak Ibu, dan juga atau melakukan transfer di rekening yang juga tertera di layar Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini kita akan menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kembali kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan semua yang terjadi dalam hidup kami, baik adanya. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
bersyukur buat malam hari ini. Kau sudah menjamah memberkati setiap kami Bapa, di dalam setiap pujian, penyembahan, dan firman yang kami dengar malam hari ini. Bapa, ini setiap hidup kami sungguh mau bawa kepada Engkau Tuhan. Kalau kami akan kembali lagi kepada kehidupan kami masing-masing, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas dari setiap kami. Kami sungguh mau menjaga relasi kami dengan Engkau Tuhan. Biar di sepanjang hidup kami sungguh boleh datang memuji, menyembah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya berkat Tuhan tercurah atas setiap kami, memulihkan, menguatkan, melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga kami bersatu hati, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Ibu Sondari, untuk Ibu Wawa. Mari Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu ini. Kami tahu Engkau sudah pelihara mereka, Engkau sudah jagai mereka, hingga malam hari ini seluruh keberadaan diri mereka ada di dalam pimpinan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk tahun-tahun ke depan Bapa, biar Engkau yang selalu menuntun langkah hidup anak-anak-Mu ini. Di dalam segala apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan jadikan semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh keberadaan kehidupan anak-anak-Mu ini ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan, malam hari ini kembali kami mau katakan Tuhan, biar Engkau yang pimpin setiap langkah hidup kami. Kami tahu kami tidak mampu apa-apa tanpa Engkau Tuhan, tapi bersama Tuhan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh kekuatan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sumber pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai bertemu Senin yang akan datang dalam persekutuan doa online lagi. Tuhan Yesus memberkati.